Ini sebenarnya peluang ya buat teman-teman pemula yang baru mulai TikTok affiliate. Jadi kreator lama-lama, para senior-senior dan mungkin ya seangkatan saya ketika memulai, itu sekarang trafficnya lagi anjlok, omsetnya lagi pada turun. Ya ada sih beberapa yang masih besar omsetnya, tapi ya tetap mengalami penurunan dan mungkin penurunan yang para senior-senior ini banyak juga terjadi yang memang ya omsetnya sih sebenarnya bagi pemula masih gede. Tapi dari titik awal mereka dan masa-masa kejayaan para senior-senior di TikTok affiliate ini, itu udah turunnya juga jauh banget teman-teman. Dan dari yang saya perhatikan, ngobrol sama teman-teman, sharing-sharing di komunitas, itu kebanyakan kreator-kreator baru yang udah usia 6 bulan, 8 bulanan gitu ya teman-teman ya. Itu mereka yang lagi panen saat ini. Akunnya, trafficnya lagi naik-naiknya. Dan menurut saya ini ada sisi bagusnya dan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Sekarang kita akan mulai dari sisi positifnya dulu deh. Sisi positifnya adalah selalu ada peluang dengan kreator baru yang baru mau mulai, selalu ada peluang. Kan kalian selalu berpikir ya, mulai sekarang telat nggak sih? Mulai affiliate, TikTok affiliate sekarang itu telat nggak sih? Ya, terus kan ada ketakutan, jangan-jangan udah nggak bisa nih karena udah terlalu banyak pesaing, kreator-kreator baru nggak akan diberikan traffic. Nah, kata-kata ini tuh udah sering kali saya dengar sekitar ya mungkin 1 tahun yang lalu lah ya. Itu sering kali saya dengar, ini kayaknya traffic dikasih ke para suhu-suhu katanya gitu. Para kreator-kreator besar, para kreator lama. Nah, itu sering kali saya dengar. Nah, tapi sekarang teman-teman ya, kalau kalian perhatikan kreator-kreator dulu yang bukan influencer ya, yang bener-bener full pure afiliator, itu jarang banget yang omsetnya seperti di tahun-tahun awal-awal 2025. Semuanya udah pada anjlok, udah pada turun, termasuk saya, termasuk para edukator lain. Ya sebenarnya sih kalau digabung di total, alhamdulillah masih cukup lumayan ya, kan saya juga ada punya beberapa akun. Tapi kalau di satuannya dibandingkan sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, udah jauh banget guys turunnya. Biasanya itu saya itu stabil di angka omset 40 sampai 50 sehari, sekarang itu 22 juta sehari omset ya, bukan komisi ya paling 10% lah ya. Tuh udah bersyukur banget gitu loh, udah empot-empotan, udah kayak bener-bener udah kayak diupayakan itu udah mentoknya segitu gitu loh. Mau di apapun itu segitu-segitu aja. Nah, sekarang yang berjaya yang omsetnya ratusan juta adalah kreator-kreator baru, kloter-kloter baru lah ya, ibaratnya kloter-kloter mungkin dia itu baru mulai setahun setelah saya mulai atau teman-teman yang lain mulai. Nah, ini yang lagi berjaya-jayanya. Nah, kalian yang kreator baru ya harus bersabar. Ada waktunya dan ada prosesnya, apalagi kemampuan kalian, skill kalian soal public speaking, soal pede di depan kamera, terlihat yakin dan ngerti cara dalam tanda kutip jualan atau promosi. Nah, itu harus berjuang keras untuk bisa mencapai skill itu dulu. Jadi buat teman-teman yang pemula, memang ini ada berita bagus dan peluang yang bagus banget gitu loh. Jadi kreator pemula, kreator baru masih bisa ada peluang yang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi sekali lagi yang kalian kejar kalau memang kalian itu sedikit tertinggal untuk masalah skill, kemampuan, ngonten, ya kalian harus kejar itu dulu. Jangan langsung kejar uangnya. Kalau kalian kejar uangnya, teman-teman kekecewaan dan rasa putus asa duluan yang akan datang. Rasa kepercayaan dan putus asa duluan yang bakal menghentikan kalian, menghentikan perjuangan kalian dan itu tidak bagus teman-teman. Ya, oke, itu sisi positifnya ya. Artinya selalu ada peluang untuk pendatang baru. Nah, sisi negatifnya adalah, nah ini nih, berasa kayak kalian itu udah berjuang bertahun-tahun, tapi kayak sia-sia. Sebenarnya nggak sia-sia banget, toh kalian juga udah pernah dapat duitnya di masa-masa puncak kalian kan. Tapi sisi buruknya adalah, sisi negatifnya adalah, jadi TikTok ini nggak bisa kita jadikan apa ya, investasi jangka panjang dong. Nggak bisa kita jadikan suatu kerjaan yang bisa jangka panjang gitu loh. Berarti sesuatu akun bisa tiba-tiba hancur, akun bisa tiba-tiba omsetnya nggak menentu. Jadi kalian itu nggak bisa punya gambaran income-nya berapa, terus kemudian strateginya bagaimana, ngatur pengeluarannya pun akan pusing karena nggak tentu penghasilannya untuk saat ini gitu ya. Jadi kalian udah ngonten 3 tahun 4 tahun gitu ya, tapi ternyata sama TikTok udah nggak dibagi traffic lagi, trafficnya dikasih ke orang lain dan seterusnya. Makanya kadang jujur ini saya baru menyadari 1 tahun belakangan ya. Dulu saya pikir wah ngonten aja terus yang bagus. Pasti akan ada jalan, pasti jalan gitu. Tapi makin kesini saya jadi makin mikir teman-teman. Algoritma dan sebagainya kan memang diatur oleh TikTok ya. Kalau kita nggak dikasih traffic, kita mau bikin konten sebagus apapun, secakep apapun, ya kalau nggak dibagi traffic, nggak akan naik. Kalau akun kita masih belum kebaca algoritma,
masih stuck meskipun video kalian bagus, views-nya paling cuma 10, 100, penjualannya pun juga nggak ada. Beda sama orang-orang yang memang dikasih traffic, kontennya gelap-gelapan, kontennya nggak jelas, kontennya juga nggak bagus-bagus amat, tapi omsetnya bisa 100 juta sehari. Nah itu konyol memang, tapi ya itulah TikTok. Jadi bukan soal estetiknya. Ya yang penting nih seminimal mungkin videonya itu enak dilihat, enak ditonton, enak didengar. Ya audionya jelas, kameranya juga oke, enak dipandang lah, pokoknya seminimal mungkin itu yang harus dikejar. Nah untuk sisanya ya kita hanya berharap, berdoa, dan berupaya dan berusaha gitu loh. Jadi masalah traffic ini memang nggak bisa kita jaga. Kita mau ngapain, mau iklan kayak iklan mau 1 juta sehari kayak nggak ngefek, beneran nggak ngefek. Kita harus hidupkan akun kita dulu. Maksudnya hidupkan apa sih? Ya aktif dulu kontennya, terus kalau bisa juga akunnya tuh biar ada traffic. Bagaimana ya, tentunya membahas terkait hal-hal lain yang nggak jualan melulu. Tapi bang, ada kok kreator yang dari nol awal akunnya itu mereka jualan full, tapi ujung-ujungnya akunnya berhasil juga. Nah ini nih, ujung-ujungnya mereka akunnya berhasil juga. Ini quotes on quotes kan. Ibaratnya kita nggak pernah bisa tahu loh, akun saya aja punya banyak akun, jalannya beda-beda, omsetnya beda. Padahal kan yang konten saya, produknya sama, cara ngomongnya sama, wajahnya juga sama. Kenapa ada satu akun yang penghasilannya lebih gede? Kenapa ada satu akun yang stuck gitu-gitu aja? Nah, banyak faktornya di situ, teman-teman. Ya, jadi negatifnya menurut saya adalah kita jadi kayak, wah kerja capek-capek, kerja pusing-pusing, kerja susah-susah. Tapi kok ya kita ada kalanya bisa jadi ada kemungkinan stuck atau hancur. Berbeda dengan YouTube. YouTube itu kayak lebih stabil penghasilannya. Kita asal ngonten bertahun-tahun, asal kita ngonten tiap hari, itu penghasilan itu naik turun itu kayak nggak signifikan gitu loh. Jadi ada progres, naik perlahan, jarang banget yang langsung menukik tajam ke bawah, income hariannya hancur, itu jarang banget. Kalau TikTok bisa. TikTok itu bisa naik banget, bisa juga turun banget. Nah, ini nih yang apa ya, ibaratnya ya memang saya bilang algoritma pasti akan diatur sama TikTok. Harusnya memang seperti itu. Kalaupun enggak, kenapa kok bisa? Kalau kalian, ini ya buat teman-teman yang para pemain TikTok affiliate udah lama, coba deh kalian pikirkan deh. Aneh nggak sih tiba-tiba setiap hari itu kalian omsetnya tuh rata-rata segitu-segitu aja dan mirip-mirip. Kalau nggak ada yang FYP, kalau nggak ada produk yang tiba-tiba naik lagi, itu misalnya ya kalian omset sehari sekitar 20 jutaan misal omset. Itu besoknya paling 21, 22, kalau enggak 19, 18, mentok-mentok 25, habis itu balik lagi ke 20. Jadi mirip-mirip terus setiap harinya. Itu kalau nggak dibatasin kan, lo nggak diatur, apa namanya? Nggak mungkin kan orang jualan belanja hasilnya tuh kayak mirip-mirip terus gitu. Hasilnya tuh kayak omsetnya segitu-segitu aja. Kayak ada sesuatu yang mengatur itu semua nggak sih teman-teman? Intinya poin dari video ini adalah buat teman-teman yang baru mulai, jangan berkecil hati, tetap semangat karena kalian nggak tahu rezeki kalian tuh bakal datang di bulan keberapa. Yang penting itu tadi yang saya bilang, fokuslah untuk meningkatkan kualitas diri dan konten kalian. Kualitas diri kalian naik, otomatis kualitas konten kalian insya Allah juga naik. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.